Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Hermawan, NIM 1716220095, kelas 6227 SH, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Current Ratio, Debt to Asset Ratio, dan Debt to Equity Ratio terhadap Return on Asset. Studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periode penelitian 2015 sampai 2019. Pokok pembahasannya yaitu ada 3. Yang pertama pendahuluan, kemudian landasan teori, dan yang terakhir metodologi penelitian. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan dunia usaha pada era globalisasi saat ini dapat dikatakan sangat cepat. Hal ini membuat persaingan antar perusahaan pun semakin meningkat. Setiap perusahaan dituntut untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain agar tetap bertahan hidup. Kelangsungan hidup suatu perusahaan tergantung dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau laba. Demi mempertahankan usahanya tersebut, perusahaan hendaknya dapat memperoleh keuntungan atau laba dari setiap penjualan produk yang didapatkan. Setiap perusahaan tentunya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh laba yang maksimal agar dapat dikatakan memiliki profitabilitas yang baik. Untuk mengukur keberhasilan perusahaan yang efektif dan efisien dalam menghasilkan laba tidak hanya dilihat dari besar kecilnya jumlah laba yang diperoleh, tetapi dapat dilihat dari profitabilitasnya. Salah satu rasio untuk menilai prestasi perusahaan atau kinerja keuangan perusahaan adalah rasio profitabilitas yang menghubungkan dua data laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya. Rasio profitabilitas yang dimaksudkan dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan adalah rasio return on investment atau ROI dan rasio return on asset atau ROA, di mana rasio ini merupakan teknik analisis yang wajib digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur efektivitas operasional perusahaan secara menyeluruh, menurut Munawir 2007 halaman 89. Return on asset atau ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aktiva yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, rasio-rasio yang digunakan oleh peneliti antara lain adalah yang pertama, rasio likuiditas yang diukur oleh current ratio, kemudian rasio solvabilitas yang diukur oleh debt to asset ratio dan debt to equity ratio, dan yang terakhir ada rasio profitabilitas yang diukur oleh return on asset atau ROA. Current ratio atau rasio lancar merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancarnya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Elias Setiawan di tahun 2015 menunjukkan bahwa likuiditas dengan proxy current ratio berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Futuratih dan Anak Agung Anugrah Bagus di tahun 2017 menunjukkan bahwa current ratio berpengaruh negatif terhadap return on asset. Kemudian debt to asset ratio. Debt to asset ratio atau DAR merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva di perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva dalam Kasmir tahun 2016 halaman 156. Dari hasil pernyataan tersebut ditunjukkan oleh hasil penelitian oleh Wasbun Sihaan tahun 2019 yang menunjukkan bahwa debt to asset ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Basri Kamal di tahun 2019 dan Juliana Zulkarnain di tahun 2018 menunjukkan bahwa debt to asset ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap return on asset. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio atau DER merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas dalam Kasmir tahun 2008 halaman 156. Debt to equity ratio atau DER merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh berapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar utang. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Toy Firmansyah dan kawan-kawan di tahun 2018 menunjukkan bahwa debt to equity ratio atau DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Dan sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Niwayan Lindayani dan Sayukate Sutrisna Dewi di tahun 2016
menunjukkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Selanjutnya, untuk batasan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu penelitian ini dibatasi hanya pada perusahaan yang berada pada sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang kedua, penelitian ini membatasi topik masalah hanya pada variabel current ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan return on asset. Dan membatasi masalah data perusahaan selama periode 2015 sampai dengan periode tahun 2019. Dan yang terakhir, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan nilai mata uang rupiah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh current ratio terhadap return on asset? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh debt to asset ratio terhadap return on asset? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap return on asset? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh current ratio, debt to asset ratio, dan debt to equity ratio terhadap return on asset. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah current ratio berpengaruh terhadap return on asset. Yang kedua, untuk mengetahui apakah debt to asset ratio berpengaruh terhadap return on asset. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap return on asset. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah current ratio, debt to asset ratio, dan debt to equity ratio berpengaruh secara bersama-sama terhadap return on asset. Kita masuk ke bab 2, landasan teori. Yang pertama ada signaling teori. Teori sinyal atau signaling teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Spence di dalam penelitiannya yang berjudul Job Market Signaling. Spence 1973 mengemukakan bahwa isyarat atau sinyal memberikan suatu sinyal. Pihak pengirim atau pemilik informasi berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pihak penerima kemudian akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut. Sedangkan menurut Brigham dan Houghton di tahun 2014 halaman 184 mengemukakan bahwa signaling teori merupakan suatu perilaku manajemen perusahaan dalam memberi petunjuk untuk investor terkait pandangan manajemen terhadap prospek perusahaan untuk masa mendatang. Dalam kerangka teori sinyal disebutkan bahwa dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara manajer perusahaan dan pihak luar. Hal ini disebabkan karena manajer perusahaan mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar. Dalam Walk et al. Tahun 2013. Selanjutnya yaitu Return on Asset atau ROA. Return on Asset atau ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Aset atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan yang diperoleh dari modal sendiri maupun modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Brigham dan Houghton di tahun 2001 halaman 90 mengemukakan bahwa rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva atau ROA setelah bunga dan pajak. Menurut Horn dan Wathois di tahun 2005 halaman 235 mengemukakan bahwa ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Horn dan Wathois sendiri menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya current ratio. Current ratio merupakan rasio likuiditas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo. Menurut Fahmi, tahun 2017 halaman 121 mengemukakan bahwa rasio lancar atau current ratio merupakan ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan, kebutuhan hutang, dan ketika jatuh tempo. Selanjutnya debt to asset ratio. Debt to asset ratio adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan. Menurut Harry tahun 2016 halaman 75 yang menyatakan bahwa
Debt to asset ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Selanjutnya, debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan total modal sendiri. Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Menurut Sofyan, tahun 2018 halaman 303, menyatakan bahwa debt to equity ratio merupakan rasio yang menggambarkan sampai sejauh mana modal perusahaan dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar. Semakin kecil rasio ini, maka semakin baik. Baik, berikut merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Yang pertama ada Diana Riana Harjanti dan Puput Pujianti di tahun 2020. Dengan judul Pengaruh Current Ratio dan Debt to Asset Ratio terhadap Return on Asset pada PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk periode 2009 sampai 2018. Variabel independennya yaitu Current Ratio dan Debt to Asset Ratio. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset. Debt to Asset Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset. Yang terakhir, current ratio dan debt to asset ratio secara simultan berpengaruh terhadap return on asset. Yang kedua, ada Nanda Oktarina Damayanti dan Sonang Sihotang tahun 2019 dengan judul Pengaruh Current Ratio, Inventory Turnover, dan Total Asset Turnover terhadap Return on Asset pada CP Entrijaya di Sidoarjo. Periode penelitian 2011 sampai 2018. Adapun variabel independennya yaitu current ratio, inventory turnover, dan total asset turnover. Untuk hasil penelitiannya adalah current ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return on asset. Yang kedua, inventory turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Yang ketiga, total asset turnover berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset. Dan yang terakhir, secara simultan, CR, Ito, dan Tato berpengaruh terhadap return on asset atau ROA. Selanjutnya, Wasbun Sihaan tahun 2019 dengan judul Pengaruh Total Asset Turnover dan Debt to Asset Ratio terhadap Return on Asset pada perusahaan subsektor perhotelan, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode 2014 sampai 2017 dengan variabel independen yaitu total asset turnover dan debt to asset ratio. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa total asset turnover atau TATO berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Untuk debt to asset ratio atau DAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Dan yang terakhir, total asset turnover dan debt to asset ratio secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Selanjutnya, yaitu penelitian dari M. Basri Kamal tahun 2016 dengan judul Pengaruh Receivable Turnover dan Debt to Asset Ratio terhadap Return on Asset pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2009 sampai 2013. Variabel independennya yaitu Receivable Turnover dan Debt to Asset Ratio. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa receivable turnover dan debt to asset ratio secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Secara simultan, receivable turnover dan debt to asset ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. Lalu penelitian yang dilakukan oleh M. Toib dan kawan-kawan di tahun 2018 dengan judul Pengaruh Current Ratio, Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Total Asset Turnover terhadap Return on Asset pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2016. Variabel independennya yaitu Current Ratio, Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Total Asset Turnover. Hasil penelitian menunjukkan bahwa current ratio tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Debt to asset ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset. Debt to equity ratio dan total asset turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Dan secara simultan,
current ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan total asset turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Yang terakhir yaitu Eka Diah Setianingsih dan Cucun Cuningsih pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Debt to Equity Ratio dan Current Ratio terhadap Return on Assets pada PT Midi Utama Indonesia Tbk periode 2010 sampai 2016. Variabel independennya yaitu Debt to Equity Ratio dan Current Ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DER dan CR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return on asset, dan secara simultan DER dan CR berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Bisa dilihat di slide bahwa variabel X memiliki 3 variabel terhadap variabel Y, yaitu return on asset. X1 current ratio terhadap return on asset, X2 debt to asset ratio terhadap return on asset, X3 debt to equity ratio terhadap return on asset, dan yang terakhir current ratio, debt to asset ratio, dan debt to equity ratio secara simultan terhadap return on asset. Lalu perumusan hipotesis. Hipotesis 1, current ratio berpengaruh positif terhadap return on asset pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis 2, debt to asset ratio berpengaruh positif terhadap return on asset pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis 3, debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap return on asset pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis 4, current ratio, debt to asset ratio, dan debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap return on asset pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menganalisa data yang berbentuk angka-angka. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan menggunakan analisis statistik untuk mengetahui hubungan antara 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat, yaitu variabel current ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan return on asset. Lalu jenis dan sumber data. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang diambil dari publikasi laporan keuangan tahunan di Bursa Efek Indonesia. Data sekunder atau secondary data yaitu mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang selain peneliti yang melakukan saat ini dalam John Wiley tahun 2017. Lalu metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data perusahaan mengenai laporan keuangan yang berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman dan akan digunakan untuk menghitung current ratio, debt to asset ratio, dan debt to equity ratio terhadap return on asset. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019, yaitu current ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan return on asset. Populasi dan sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 1. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia atau BI selama periode penelitian yaitu 2015 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang memiliki data laporan keuangan lengkap selama periode penelitian yaitu 2015 sampai 2019. Dan yang terakhir, data-data mengenai variabel penelitian tersedia dengan lengkap dalam laporan keuangan perusahaan selama periode 2015 sampai 2019. Selanjutnya, sampel. Kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota populasi untuk dapat menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 1. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang menerbitkan laporan keuangan lengkap pada kurun waktu penelitian periode 2015 sampai 2019. Yang ketiga, perusahaan yang laporan keuangannya menggunakan mata uang rupiah. Dan yang terakhir,
perusahaan yang menghasilkan laba positif selama periode penelitian, yaitu 2015 sampai 2019. Lalu variabel penelitian. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini yaitu return on asset. Return on asset diukur dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva kali 100%. Kemudian variabel independen. Yang pertama yaitu current ratio. Current ratio diukur dengan total aset lancar dibagi total utang lancar. Yang kedua, debt to asset ratio. Debt to asset ratio diukur dengan total hutang dibagi total aktiva. Dan yang terakhir ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio diukur dengan total hutang dibagi total ekuitas. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 3. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolenialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang ketiga, uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji koefisien determinasi atau R2, uji F atau uji signifikasi simultan, uji T atau test of significance, dan analisis regresi linear berganda. Demikian presentasi proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.